Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. So today Altcoins ya, kita mau update seputar Manta Network. Tadi sebenarnya saya voting teman-teman antara Manta dan Ondo ya. Tapi kelihatannya orang lebih interested dengan Manta. Ondo total 34% yang pilih. Mungkin after this kali ya, saya coba untuk tambahkan analisis di Ondo juga. Dan Manta sendiri teman-teman setelah Dencun upgrade kemarin, sebelumnya kita ngelihat dia dapat sentimen sangat positif. Jadi udah pumping 2 hari menjelang Dencun upgrade, dan setelah Dencun upgrade mainnet malah kecenderungan koreksi. Ya ini sebenarnya nggak cuma terjadi di Manta, tapi hampir di rata-rata kripto-kripto yang berada pada jaringannya si Ethereum. Ya, mungkin timbul pertanyaan ya, apakah ini adalah sell the news event? Kalau dibilang sell the news event sih ya benar demikian. Kita ngelihat ada tekanan jual. Setidaknya untuk Manta Network setelah dia testing area resistance, kita ngelihat terdapat yang namanya bearish engulfing di situ. Dan dari bearish engulfing itu mendapatkan reaksi follow up hingga hari ini, sehingga tekanan jualnya masih berlangsung. Nah, akan timbul pertanyaan, apakah ini adalah akhir dari segalanya, ya kan? Itu biasanya yang jadi pertanyaan dari orang-orang. Nah, kita bakal review secara detail, teman-teman. Pada video update hari ini, saya akan menggunakan salah satu chart yang kebetulan masih kosong, belum pernah kita analisis sama sekali. So, kalau misalnya teman-teman notice Manta Network secara perspektif time frame daily, kita bisa katakan technically dia sudah berhasil break terhadap previous high point, which means kita udah punya yang namanya higher high nih di sini teman-teman sekalian. Dan pada prosesnya tentu saja kita akan melihat nanti Manta akan mencari level di mana dia bisa menemukan level support sehingga harga bisa bertahan pada level tersebut dan pada akhirnya kembali terrebound gitu ya. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa proses inilah yang dinamakan dengan istilah uptrend teman-teman sekalian ya. Jadi kalau Anda melihat ada proses ini yang sedang berlangsung, which is saya percaya ya saat ini seperti itu, ya ini adalah persiapan untuk next rally-nya ya. Nah, untuk target Manta sendiri secara jangka pendek, teman-teman bisa gunakan dua cara ya untuk menentukan target tersebut. Pertama, Anda bisa gunakan Fibonacci retracement from top to the bottom, kemudian kita gunakan Fibo eksternalnya bukan minus tapi 1618 ya untuk menjadi target yang terdekatnya, yaitu di kisaran $5,7. Dan di sini kalau misalkan selain daripada menggunakan teknik tersebut, saya biasa juga menggunakan sebuah cara di mana kita menggunakan swing sebelumnya. Jadi kalau kita notice ini kan adalah high point yang benar-benar berhasil di breakout impulse ya pada saat pergerakan sekitar 24 Januari lalu. Maka low point ini kita akan ambil menjadi target low kita. Low di sini kita tarik ke atas seperti ini, dan kita dapatkan bahwa Manta selama ini itu mengalami koreksi hanya sebatas Fibonacci 71% saja. Nah, kemudian kita bisa pakai minus 027 serta minus 0618 untuk menjadi salah satu acuan target kita. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, minus 027 ini bakal menjadi target jangka pendek kita, dan itu adalah di kisaran $4,5 dengan target atasnya adalah di $5,53. Ya, teman-teman perlu ketahui dulu, oke nih, kita udah ada bayangan ya. Oh, ini kalau misalkan secara midterm, seandainya Manta secara tren dia masih dalam keadaan bullish, maka ada possibility dia bisa mengejar sampai ke level tersebut gitu ya, di $4,5. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah siap untuk langsung lari ke sana? Ya, kalau kita lihat sejauh ini, Manta telah mengalami yang namanya koreksi. Ya, harga sudah turun cukup impulsif dari atas ke bawah, ya walaupun melalui beberapa candle gitu ya, dibandingkan dengan naiknya yang hanya 2 candle saja, ya tentu saja kita anggap ini adalah bagian dari koreksi atau pergerakan korektif pada Manta. Nah, kemudian teman-teman, Manta telah berhasil breakout terhadap trendline. Of course, ini merupakan sebuah indikasi yang bisa dibilang cukup bullish ya. Dan kalau kita lihat di sini, karena technically dia sudah berhasil break terhadap previous high, ya, teman-teman bisa lihat di sini, dia sudah berhasil create higher high, dan proses momentum pertama kali dia rally itu bermula dari titik low point ini. Ya, setelah itu kita lihat harga naik, ya, dia break previous high, ya, kemudian dia break lagi terhadap another high point di sini, and another high point di sini, serta ada another high point di sini. Jadi total dia tuh sebenarnya sudah menciptakan 1, 2, 3, 4 ya, 4 new higher high selama proses satu swing itu berlangsung. Nah, kalau kita lihat
previous low-nya yang paling dekat itu di mana? Sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan tuh di sini, teman-teman. Ini adalah previous low-nya pada Manta yang secara internal structure itu tidak boleh di break. Karena kalau misalkan ini di break, artinya kita valid memasuki yang namanya fase pullback. Fase pullback ini, kalau kita lihat internal ya teman-teman, ini secara internal, kalian harus notice dulu, harus pahami dulu market structure-nya, high point, kemudian low point, kita create higher high, kemudian ada higher low, karena di sini kita sudah create higher high lagi, dan inilah kenapa saya katakan dengan higher low. Di sini kita sudah punya yang namanya higher high baru. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, ini adalah low point, ketika starting point-nya si Manta, itu kemudian setelahnya mengalami pergerakan yang cenderung bullish. Nah, sementara high point secara keseluruhan itu ada di atas ini guys ya. Jadi kita bisa marking ini dengan high point, dan kalau kita lihat seandainya Manta tidak mampu mempertahankan level 5,38 dolar pada pergerakan waktu jangka pendeknya, maka ini artinya secara time frame besar kita sudah resmi memasuki yang namanya pullback. Karena kalau kalian notice, seperti yang tadi saya sudah katakan, setiap kali kita create higher low, kita belum pernah melihat Manta akhirnya mengambil low level sebelumnya. Yang ada adalah dia mengambil high point sebelumnya, dan dia berhasil create high point yang baru. Nah, sekarang Manta itu ongoing, bisa dibilang ongoing tertekan ya, dengan posisi sellers yang masih mencoba untuk menekan harga lebih rendah lagi. Mungkin ada orang yang profit taking, mungkin ada orang yang melihat ini sebagai trend line, which is trend line-nya sudah berhasil di breakdown, dan setelah itu mereka mempertimbangkan, wah ini kayaknya udah breakdown nih dari trend line-nya, maka ini saatnya sell short ya. Mungkin ada orang yang berpikir, wah ini saatnya sell the news event ya, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian teman-teman, sebetulnya kalau buat higher time frame atau buat time frame yang besar seperti time frame daily, ini kita melihat sebagai sebuah kesempatan justru untuk Manta mencari higher low-nya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa, oh ini kemarin gue ketinggalan nih, Manta udah keburu naik kenceng, masih ada kesempatan nggak ya untuk nambah muatan? Nah, inilah kesempatan kamu gitu ya. Kita melihat ini adalah low point, ini adalah high point, kemudian di dalam wave itu terdapat low point yang kalau misalkan di take out berarti Manta itu siap dalam keadaan pullback lagi. Jatuhnya apa? Kalau di daily ya jatuhnya seperti ini ya. Ini create higher high, pullback, baru kemudian dia bisa potensi untuk create higher high lagi. Mengejar ke target yang tadi kita sebutkan, yaitu di kisaran 4,5 dolar dan seterusnya. Saya bisa gunakan ini, oh sorry teman-teman sekalian ya. Wait a minute, di bawah to the top ya. Lebih kurangnya seperti ini. Ya, lebih kurangnya seperti itu teman-teman ya. Ini ya low point-nya saya ambil di sini. Nah, ini menjadi potensi target untuk mid term to long term. Karena kita bisa expecting dia ngejar sampai ke 5,5 dolar ya. Kalau ini benar-benar smooth, harusnya mantap banget teman-teman. Meanwhile, kalau dari perspektif time frame hourly-nya tadi, kita sudah melihat bahwa ini baru potensi loh. Kenapa? Karena sebenarnya kita belum melihat dia break terhadap previous low ini. Ya, ini belum berhasil di break. Kalau misalkan ini break, oke, teman-teman anggap ini sebagai pullback, artinya pergerakan pada time frame kecil seperti 1 jam saat ini strukturnya didominasi oleh sellers. Ya, nanti pada satu titik saat Anda menemukan reversal, that's gonna be the opportunity untuk either teman-teman nambah muatan atau mungkin teman-teman entry long lagi di futures marketnya. Kalau misalkan saat ini, menurut saya ya memang ini dekat sekali dengan level krusialnya. Tapi dengan tekanan jual yang masih berlangsung, saya berpikir kalau teman-teman ngeset entry dari sekarang itu jatuhnya jadi terburu-buru dan agak riskan ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan pullback berlangsung, Anda bisa gunakan Fibonacci retracement from low point to the high point. Anda geser ke samping lebih kurangnya seperti ini, dan kita bisa dapatkan Fibo Golden Ratio atau Fibo 50% kita tambahkan sebagai asumsi bahwa market akan mengalami yang namanya dead cat bounce. Lalu kalau misalkan kita beruntung, Manta memiliki tren yang sangat strong dan powerful, maka dia bisa aja ketahan hanya sampai di 0,382%. Habis itu dia udah langsung ibaratnya naik lagi teman-teman untuk mengejar ke high point yang baru. Nah, kalau misalkan tidak sampai level tersebut, saya mungkin akan memperhatikan level Fibonacci 50% di sini. Kenapa? Karena di level ini terdapat confluence guys dengan previous resistance-nya. Jadi kita ngelihat di sini
bisa dibilang terdapat previous resistance, kemudian di Fibonacci 50% juga, jadi bisa dibilang itu adalah titik confluence. Kalau ibarat teman-teman mau ngantri ya, untuk buy lagi di spotnya, probably ini adalah area yang sangat-sangat ideal untuk teman-teman tambah lagi, belanja lagi pada pergerakan Manta Network di spot account-nya. That's it teman-teman sekalian ya. Overall saya bisa bilang bahwa Manta itu masih on track, hanya permasalahan kita sedang menghadapi yang namanya retracement atau pullback, which is itu wajar karena pullback itu dibutuhkan juga ya untuk para aktif buyers kita tuh melakukan pembelian kembali. Jadi mereka akan mencari area-area entry yang bisa dibilang discount atau murah, sehingga mereka juga tertarik untuk nambah lagi istilahnya di Manta Network itu sendiri. So for now teman-teman sekalian, itu yang bisa saya update seputar Manta. Bisa perhatikan key level yang tadi saya sebutkan ya. Semoga kiranya informasi yang saya deliver di dalam video Manta Network ini bisa bermanfaat buat teman-teman viewer semuanya. So God bless to you all, and sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers, bye-bye guys.